Halo, jumpa lagi dengan Fatah di sini. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal persiapan ujian sekolah tahun 2023 tingkat SMA, mata pelajaran matematika peminatan. Video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk beberapa bagian awal itu fokus hanya materi matematika peminatan kelas 12 saja. Ya, untuk bagian awal nanti ya kalau ada waktu saya siapkan untuk materi kelas 11 dan materi kelas 10. Kita mulai video ini bagian pertama, yaitu membahas tentang soal pertama. Soal pertama ini adalah tentang limit fungsi trigonometri. Soalnya seperti ini bisa kalian saksikan di layar. Limit X mendekati 06, cos 6X dikurangi 6, cos 2X per 2X dan 3X. Nah, ini kan ada trik cepatnya. Kalau belum paham, kalau mau mendalami lebih banyak, bisa disaksikan video saya yang sebelumnya. Bisa klik linknya di pojok kanan atas ya. Saya akan kasih tahu langsung cara cepatnya. Saya langsung pakai cara cepat ya, tidak pakai cara panjang. Oke, rumus cepatnya seperti ini. Cos A kurang cos B sama dengan negatif A plus B dikali A min B per 2. Rumus cepat ini berlaku pada limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Bentuk 0 per 0 maksudnya di sini. Untuk X mendekati 0. Jadi selain itu jangan menggunakan rumus ini. Jadi kita langsung jawab aja. Limit X mendekati 0. Ini sama-sama punya 6. 6-nya kita keluarkan dulu. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian A-nya yang mana? A-nya ini, A-nya adalah 6X, B-nya adalah 2X. Jadi ini jawabannya 6, kurung buka, negatif 6X tambah 2X. Dikali 6X kurang 2X. Per 2. Rumusnya kan isi per 2. Kemudian per 2X-nya kita tulis 2X, kemudian tan 3X-nya kita tulis 3X saja. Limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk X mendekati 0, sin dan tan boleh dihilangkan ya. Sama dengan limit X mendekati 0. Ini kita sederhanakan aja dulu, 6 sama 2-nya dicoret jadinya 3. Kemudian 3 kali negatif 3, 6X tambah 2X 8X, 6X kurang 2X 4X per 2X kali 3X 6X kuadrat. Kemudian kita sederhanain X kali X kuadrat sehingga bisa dicoret dengan X kuadrat yang di bawah. Oke, 3 sama 6 dicoret, sama-sama bagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Kemudian 2 sama 4-nya dicoret. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi sisanya adalah negatif 8 sama 2. Negatif 8 kali 2 itu negatif 16. Jadi jawabannya adalah negatif 16. Jawabannya A. Oke, untuk soal yang kedua ini limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu juga, tapi perbedaannya adalah ini X-nya tidak mendekati 0. Untuk memudahkan pengerjaan kita ganti aja ini jadi derajat. Pi per 6, 1 pi radian itu 180 derajat bagi 6 sama dengan 30 derajat. Jadi ini X mendekati 30 derajat. Kalau kalian substitusikan X mendekati 30, X sama dengan 30 derajat ini ke bentuk trigonometri yang diberikan, nanti hasilnya pasti 0 per 0, bentuk tak tentu. Untuk mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan metode target, kita substitusikan X-nya dulu. Ganti X-nya dengan 30 derajat. 3 kali 30 derajat 90 derajat. 6 kali 30 derajat 180 derajat. 6 kali 30 derajat 180 derajat. Jadi target kita adalah 90, 180 dan yang di bawah 180. Apa maksudnya target di sini? Intinya metode target ini adalah mengubah bentuk X mendekati 30 derajat ini menjadi Pi mendekati 0. Ini adalah cara cepatnya saya ajarkan. Untuk penjelasan yang lebih mendalam, silahkan klik link di pojok kanan atas untuk video limit fungsi trigonometri yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, saya langsung saja. Jadi ini menjadi limit P mendekati 0. X mendekati 30 derajatnya ganti dengan Pi mendekati 0.
Akibatnya yang lainnya pun berubah menjadi sin 3x yang berubah menjadi 90 derajat ditambah 3p, x yang ganti dengan p, ditambah, kenapa 90 derajat ya karena targetnya 90 derajat. Kemudian ini jadi cos 180 derajat tambah 6p per tan kuadrat 180 derajat ditambah 6p. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang kalian harus mengingat dulu tentang yang disebut dengan rumus standar dan rumus komplement. Rumus komplement itu kalau melibatkan 180 derajat dan 270 derajat. Ini kita sebut sebagai rumus komplement. Kalau menggunakan rumus komplement nanti sinnya berubah menjadi cos, cosnya berubah menjadi sin, tannya berubah menjadi kotan. Oke. Karena ini menggunakan 90 derajat, jadi tentu ini adalah rumus komplement. Dan karena 90 derajat ditambah sesuatu itu artinya sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 3p itu adalah rumus pada kuadran 2. Jadi perubahan bentuknya seperti ini. Limit p mendekati 0, sinnya berubah menjadi cos karena pakai rumus komplement, dan karena sin di kuadran kedua itu positif, maka ini adalah positif cos ya, karena sin di kuadran 2 positif. Jadi positif cos 3p, seperti itu perubahannya. 90 derajatnya langsung hilang. Kemudian berikutnya di sini adalah 180 derajat tambah 6p, ini kuadran 3, kan lebih dari 180 derajat. Di kuadran 3 cos itu bernilai negatif karena kita menggunakan rumus standar. Kenapa rumus standar? Ya karena 180. Kalau 90 dan 270 baru rumus komplement. Cosnya tetap cos. Per 180 derajat tambah 6p itu kuadran 3 juga kan. Sama aja dengan yang di atas. Tan di kuadran 3 itu positif. Jadi ini hasilnya adalah tan kuadrat 6p. Tannya tetap tan ya karena menggunakan rumus standar. Nah ini kan bentuk cos A kurang cos B, sama aja dengan soal nomor 1. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat. Limit p mendekati 0, negatif A plus B, 3p plus 6p dikali A min B, 3p kurang 6p per 2, seperti itu. Per kemudian tan kuadrat 6p, kalau limit trigonometri bentuk tak tentu untuk x mendekati 0 itu sin dan tannya bisa hilang. Jadi tan kuadrat 6p itu bisa kita ubah menjadi 6p aja, tannya hilang. Kuadratnya di mana? Kuadratnya taruh di luar. Kalau ketemu pecahan bertingkat seperti ini, yang paling bawah nih bisa naik satu tingkat. Jadi hasilnya adalah sama dengan limit p mendekati 0, negatif 3p tambah 6p 9p, 3p kurang 6p min 3p per 2, 6p kuadrat itu adalah 36p kuadrat, 36p kuadratnya naik satu tingkat, jadi dia posisinya di samping 2. Nah, p kali p itu p kuadrat, sehingga bisa dicoret dengan p kuadrat yang di bawah. 9-nya dibagi 3, 6. 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Jadi hasilnya yang tersisa adalah negatif ketemu negatif positif, 1 kali 3 3, di bawah tuh 2 kali 4 8. Jadi jawabannya adalah 3/8D. Oke, kita akan jawab soal nomor 3. Tapi tipe soalnya kali ini berbeda, tipe soalnya checklist, jadi jawaban benarnya bisa lebih dari 1. Dan ini masih berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Tapi ini tentang analisis grafik, limit fungsi, grafik fungsi trigonometri. Kita akan perhatikan fungsinya bahwa fx sama dengan ax plus sin 2x per 4x min sin 2x. Sedangkan pernyataan pertama yang akan kita periksa kebenarannya adalah limit x mendekati 0 fx sama dengan 5. Untuk memastikan apakah limit x mendekati 0 fx itu sama dengan 5, kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Apakah ketika x mendekati 0 dari kiri dan mendekati 0 dari kanan jawabannya 5? Ya, perhatikan gambarnya, mendekati 0 dari kiri, mendekati 0 dari kanan, ternyata
nilai Y-nya adalah 5. Jadi pernyataan 1 benar. Bahwa limit X mendekati 0 fx sama dengan 5. Sebab apa? Sebab limit kirinya sama dengan limit kanannya. Limit X mendekati 0 dari kiri fx-nya sama dengan 5. Dan limit X mendekati 0 dari kanan fx juga sama dengan 5. Apabila limit kiri limit kanannya ada sama, maka limitnya ada. Dan nilainya adalah 5. Makanya pernyataan 1 itu benar. Kemudian kita cek pernyataan 2, apakah benar nilai fx-nya sama dengan 5? Ya, kita lihat grafiknya. Lingkaran putih ini maksudnya grafiknya terputus dia. Grafiknya terputus saat x sama dengan 0. Jadi harusnya jawabannya itu fx itu tidak ada karena grafiknya terputus. Itu simbolnya itu lingkaran kosong pada grafiknya terputus di sana. Terus pernyataan 3, apakah limit X mendekati 0 mendekati tak hingga fx sama dengan negatif tak hingga? Artinya apakah kalau grafiknya saya lanjutkan ke kiri secara terus menerus, apakah nilainya akan mendekati negatif tak hingga? Ya tidak, ternyata kalau kita lanjutkan ke kiri grafiknya terus menerus, nanti akan kamu temukan fakta bahwa nilainya mendekati 2. Jadi ini salah. Jadi harusnya limit X mendekati negatif tak hingga fx itu adalah negatif tak hingga. Nomor 4, apakah limit X mendekati positif tak hingga dari fx itu sama dengan 2? Ternyata apabila grafiknya terus dilanjutkan ke kanan, nilai Y-nya itu adalah mendekati 2. Jadi benar. Dan yang terakhir, apakah A sama dengan 5? Ya, kita cek apakah benar nilai A-nya itu 5. Kita cek bahwa kita ketahui fakta bahwa limit X mendekati 0 boleh, mendekati tak hingga boleh. Itu kita pakai di sini. Jadi kita pakai yang mendekati tak hingga aja ya. Limit X mendekati tak hingga fx itu kita ketahui nilainya adalah 2 berdasarkan analisis gambar. Sehingga limit X mendekati tak hingga AX plus sin 2X per 4X min sin 2X sama dengan 2. Ingat pada limit tak hingga, kalau limit X mendekati tak hingga melibatkan bentuk trigonometri dan pecahan seperti ini, sin dan cos itu bisa dicoret ya. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya hasilnya 0 nanti dia. Jadi kalau ketemu limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan seperti ini, lihat bentuk sin dan cosnya bisa langsung dihilangkan. Jadi sisanya adalah AX per 4X sama dengan 2. X-nya tentu saja kita coret. Jadinya karena X-nya kita coret, sisanya A per 4 sama dengan 2. A sama dengan 2 kali 4. A sama dengan 8, bukan 5. Jadi hanya pernyataan 1 dan pernyataan 4 yang benar. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Ini soal benar salah tentang limit menuju ke tak hinggaan. Di sini kita perhatikan adalah bentuk tak tentu dari soal ini adalah tak hingga kurang tak hingga. Kalau kalian substitusikan tak hingganya ke bentuk yang diberikan pada soal. Dan kita perhatikan bahwa jawabannya berupa bilangan bulat. Agar bentuk tak hingga kurang tak hingga jawabannya berupa bilangan bulat, maka kepala dari kelompok pertama, ini koefisien X pangkat tertinggi kelompok pertama, dengan kepala dari kelompok kedua harus sama. Sebut saja ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Segini kelompok kedua, segini kelompok pertama. Ya, jadi kepalanya harus sama dalam artian bahwa akar A X kuadrat harus sama dengan 2X. Akar dari X kuadrat itu X harus sama dengan 2X. Ini coret. Nah, biar akarnya hilang, kuadratkan kedua ruas. Sehingga ini hasilnya adalah A sama dengan 4. Kita sudah dapat nilai A-nya 4. Sehingga soal awalnya kita dapat tulis limit X menuju tak hingga
akar 4x kuadrat tambah bx tambah 5 kurang 2x kurang 3 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat. Ada beberapa macam cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama, kita ubah agar kelompok keduanya juga menjadi bentuk akar. Cara keduanya kita menggunakan cara metode langsung. Nih, kita akan menggunakan metode kedua, metode yang lebih ringkas tanpa proses mengubah kelompok kedua ini menjadi bentuk akar. Karena kepalanya sudah sama, kan sudah sama nih. Kita coret dulu, abaikan. Kita lihat kepala yang berikutnya setelah dicoret, yaitu bx. Ini jawabannya adalah B. Kalau kepalanya masih di dalam akar, itu tulis per 2 akar kepala yang dicoret. Dah. Kemudian kalau kepala yang baru di luar akar, tinggal disalin. Oke. Kalau kepala baru yang setelah dicoret masih di dalam akar, isiin per 2 akar kepala yang dicoret, yaitu 4 dikurangi 3. Kenapa ini nggak isi per? Ya karena tidak di dalam akar. Sehingga jawabannya adalah B per akar 4 itu 2, 2 kali 2 4, min 3 nya pindah. Jadinya B per 4 sama dengan 2 tambah 3, 5. B sama dengan 20. Jadi nilai B adalah 20. Sehingga nilai A plus B adalah 4 tambah 20 sama dengan 24. Jadi pernyataan ini adalah salah karena dibilang jawabannya 0. Oke, soal berikutnya adalah tentang turunan fungsi trigonometri. Silahkan klik link di pojok kanan atas apabila ingin mempelajari materi ini lebih mendalam. Ini lebih tepatnya kita akan menjawab soal tentang penerapan aturan rantai. Untuk menjawab soal ini, kalian bisa menggunakan aturan rantai atau menggunakan rumus cepat khusus seperti yang sudah tampil di layar. Kalau ketemu soal A sin pangkat NGX, menggunakan rumus cepat turunan pertama sama dengan A kali N per 2 kali G aksen X sin 2GX kali sin pangkat N kurang 2GX. Tetapi kalau ketemu soal A cos pangkat NGX, maka turunan pertamanya adalah negatif A kali N per 2 G aksen X sin 2GX dikali cos pangkat N kurang 2GX. Jadi karena ini soalnya adalah sin, kita akan menggunakan rumus pertama di mana ini adalah A, ini adalah N, dan ini adalah GX. Sedangkan 6 ini adalah konstanta. Ya, nanti kita cari turunannya. Perhatikan ini. Bahwa jawabannya adalah A kali N per 2. Kan rumus pertamanya A kali N per 2. 2 kali 5 per 2. G aksen X-nya. Kemudian GX-nya kan 3X kurang 1. Turunan dari 3X kurang 1 ya 3 saja ya. Turunan dari 3X 3. Turunan dari 1 0. Kalau X-nya pangkat 1 diturunin hilang X-nya. Kalau nggak punya X diturunin 0 ya. Jadi turunan 3X kurang 1 itu 3. Kemudian sin 2GX sin 2 kali 3X kurang 1 cos pangkat N kurang 2. Jadinya 5 kurang 2 3 GX. Sehingga hasilnya adalah ini coret. Kemudian dikali distributif. Hasilnya adalah 5 kali 3 15 sin 2 kali 3x 6x 2 kali min 1 min 2 cos pangkat 3 ya lupa saya ini gx nya ganti ya. Gx nya adalah 3x min 1. Jadi di sini 3x min 1. Jadi ini jawabannya. 15 sin 6x kurang 2 cos 3x min 1.